Hujjaj, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di siang hari ini kita sedang duduk di mana duduknya kita sedang dinadrah oleh Nabi Muhammad. Duduknya kita insya Allah dipandang oleh Nabi Muhammad. Duduknya kita insya Allah menyenangkan hati beliau zahir batinnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bukti ketika kita hidup di dunia, Allah takdirkan bisa kita jadi golongan umat Nabi Muhammad, dan kita hudur untuk ketika kita datang di dalam perayaan Isra dan Mi'raj beliau. Di sini kita duduk, semua hati kita dikarenakan adalah panggilan daripada Nabi Muhammad. Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, belum pernah mandang wajah indah beliau, belum pernah mencium aroma harum yang keluar daripada tubuh beliau. Tapi hati kita dengan sendirinya ikhlas, ridha, kita datang duduk di sini dan kita betul-betul mempercayai akan perjalanan Isra dan Mi'raj beliau. Ya, setiap tahun duduk di sini dengan iman dan mahabbah, cinta kita dan rindu kita juga bertambah kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umat beliau diakui umat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inti daripada Isra Mi'raj itu sebenarnya banyak, tapi intinya adalah satu ibadah yang wajib kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Maaf, percuma kita duduk setiap tahun di sini, tapi kita tidak mengerjakan ibadah yang mana ibadah tersebut adalah ibadah yang betul-betul penting di dalam kehidupan kita. Apa? As-salat, salat. Bahkan Rasulullah ketika akan habis di dalam umur di dalam dunia ini, beliau berwasiat alaikum bis-shalah. Wasiat Rasulullah atas kalian salat ditujukan kepada siapa? Kepada kita sebagai umat beliau yang tidak hidup sezaman dengan hidupnya beliau. Rasulullah ini menaruh cinta dan sayang kepada seluruh umatnya. Bahkan beliau kenal ini terhadap nama kita satu persatu. Kok bisa Habib? Kita kan tidak hidup di zaman hidupnya Nabi. Masa Rasulullah kenal terhadap nama saya? Percaya apa tidak? Lihat. Kalau seandainya dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, bersedekah, menyantuni anak yatim, insya Allah kita bakal dikenal oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah di satu hadis yang sahih, ketika beliau hidup, duduk di depan beliau ada beberapa sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan banyak sahabat yang lainnya. Rasulullah tiba-tiba beliau menundukkan kepala beliau. Ketika diperhatikan oleh sahabat-sahabat beliau, kenapa Rasulullah ini tiba-tiba menundukkan kepala beliau? Maka ketika Rasulullah mengangkat pandangannya ke atas, sahabat Nabi kaget. Kenapa mata Rasulullah mengeluarkan tetesan air mata? Rasulullah menangis, hadirin wal hadirat. Kenapa tiba-tiba Rasulullah ini menangis? Maka satu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang membuat Anda sedih ya Rasulullah? Sampai Anda tiba-tiba menangis. Kami lihat air mata jatuh daripada pelupuk mata Anda ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah diriku di hari ini ketika duduk dengan kalian sekarang ini, aku sedang rindu. Ya, Rasulullah rindu itu.
Maka Rasulullah menyatakan, apakah kalian tahu siapa golongan-golongan yang aku rindukan di ketika hari ini? Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, apakah mungkin golongan yang soleh? Pasti yang dirindukan oleh Nabi adalah golongan yang istimewa, golongan yang soleh. Sayyidina Abu Bakar menyatakan, apakah mungkin ya Rasulullah yang Anda rindukan di detik hari ini adalah para nabi, para rasul ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, bukan wahai Abu Bakar. Mereka para nabi, para rasul adalah manusia-manusia yang Allah pilih. Allah mewahyukan kepada mereka. Mereka adalah golongan orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul. Tetapi bukan mereka yang aku rindukan di hari ini. Maka ada sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, apakah mungkin ya Rasulullah para malaikat ya Rasulullah yang Anda rindukan golongan yang soleh itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, bukan. Mereka para malaikat memang betul orang-orang yang soleh, yang mana para malaikat Allah ciptakan khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat ini tidak pernah berbuat dosa. Allah menciptakan malaikat, tugasnya hanya sujud, mengucap kalimat subhanallah kepada Allah, sampai hari kiamat akan ibadah sujud kepada Allah. Allah menciptakan malaikat untuk berzikir, maka selamanya sampai hari kiamat mereka akan berzikir. Tapi kata Rasulullah, bukan malaikat yang aku maksud, golongan-golongan yang soleh yang aku rindui detik ini. Maka ada satu sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, mungkinkah ya Rasulullah kami sahabat Anda ya Rasulullah yang Anda rindui ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku semuanya yang hidup sezaman dengan hidup zamanku. Mereka semua adalah golongan yang soleh. Tetapi bukan kalian yang aku maksudkan, yang aku rindui sampai aku bersedih meneteskan air mata. Maka seluruh sahabat menunduk. Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, bukan nabi, bukan rasul, bukan juga malaikat, juga bukan kami yang hidup sezaman dengan Anda ya Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami ya Rasulullah, siapa golongan yang soleh yang Anda rindui ya Rasulullah. Maka keluar daripada lisan ya Rasulullah SAW satu hadis, tuba liman yarani wa amanabi, wa tuba tuba liman lam yarani wa amanabi. Kata Rasulullah, tuba, beruntung siapa? Barang siapa yang dia itu melihat terhadapku dan dia beriman kepadaku. Siapa yang dimaksud oleh Nabi? Para sahabat. Seluruh para sahabat Nabi yang jumlahnya kurang lebih 124 sahabat ribu, 124 ribu sahabat Nabi, mereka memandang kepada Nabi dan beriman kepada Nabi. Kata Nabi, beruntung. Lalu Nabi melanjutkan di dalam hadisnya, wa tuba, tsumma tuba, tsumma tuba. Ditambah keberuntungan, ditambah keberuntungan, ditambah keberuntungan kata Nabi. Bagi siapa? Liman lam yaroni, bagi yang mereka tidak pernah melihat kepada kita. Bagi mereka yang tidak hidup sezaman dengan hidup. Wa amana bi, dan mereka beriman kepadaku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu dia siapa yang dirindukan oleh Nabi, yang dia itu tidak pernah melihat kepada Nabi. Nabi mau tanya, kalian pernah berjumpa dengan Nabi? Pernah berjumpa apa tidak? Mimpi pernah berjumpa apa tidak? Belum ada yang pernah berjumpa. Berarti ini kurang rindu terhadap Nabi. Ya, tapi jangan khawatir, kita beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, masing-masing di dalam diri kita, hati kita ini, meskipun imannya sedikit, pasti ada. Betul apa tidak? Karena iman kita ini beda-beda.
Tidak sama antara iman saya dengan Pian, iman Pian dengan orang yang lain, ini beda. Karena apa? Kadar daripada cintanya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita dimatikan dalam membawa cinta dan rindu ingin jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib teringat satu kisah tentang seorang murid dengan gurunya yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Gurunya ini orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan juga cinta terhadap Nabi Muhammad. Saking cintanya terhadap Nabi Muhammad, setiap gerakannya pasti menyebut nama Nabi Muhammad. Dia ngangkat tangannya sholawat kepada Nabi, jalan satu langkah sholawat kepada Nabi. Dan ketika cintanya betul-betul nikmat kepada Rasulullah, Allah memberikan satu keistimewaan bagi seorang guru tersebut. Apa? Setiap hari jumpa dengan Nabi Muhammad secara yakdotan. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau yakdotan itu berarti berjumpa dengan Nabi yang mana rohnya nempel di dalam jasadnya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa dengan Nabi, ya. Lalu muridnya ini, ketika murid ini tahu bahwasannya gurunya ini setiap hari jumpa dengan Nabi, nikmat sekali, maka muridnya ingin mengambil wasilah daripada gurunya biar bisa jumpa dengan Nabi. Dan makanya kalau kita ini dengar kabar ada orang yang soleh, yang alim, yang alama, al-fadil, kabarnya jumpa, pernah bermimpi sudah dengan Nabi, datangi, minta wasilah, minta perantara supaya bisa menyampaikan diri kita bisa jumpa juga dengan Nabi. Maka sang murid ini meminta, wahai guruku, pandang muridmu ini supaya juga bisa berjumpa dengan Nabi, kalau bukan yakdotan melalui mimpi saja. Maka gurunya menyatakan, kamu baca bacaan sholawat kepada Nabi yang banyak setiap hari, dibaca oleh muridnya. Jalan 1 bulan lebih, datang lagi ke gurunya, ya Syekhi, wahai guruku, aku setiap saat sudah membaca sholawat dan salawat terhadap Nabi. Bahkan ketika aku tidur pun, ketika mataku ini akan aku tutup, aku tidak sadarkan diri karena ruhku ini terbang ketika tidur. Ucapan yang terakhir aku ucapkan adalah bacaan sholawat kepada Nabi. Kenapa di sampai hari ini aku belum juga berjumpa dengan Nabi? Ya. Jadi ini yang ahli sholawat, ya. Di sini yang mungkin banyak ahli sholawat, baca sholawat banyak kepada Nabi, tapi belum Allah takdirkan bisa jumpa dengan Nabi. Ini kuncinya ini, ya. Diambil hikmah daripada riwayat ini. Maka gurunya kalau begitu tambah lagi bacaan sholawatnya. Maka muridnya menyatakan, wahai guruku, tidak ada waktu lagi. Semua waktuku sudah aku curahkan untuk baca sholawat kepada Nabi. Pagi, siang, sore, malam, 24 jam semua sholawat kepada Nabi. Setiap hari datang muridnya kepada gurunya. Maka ibaratnya gurunya nyerah sudah, ya, sumpah sudah. Setiap hari didatangi sama muridnya, minta supaya bisa berjumpa dengan Nabi. Maka gurunya bilang, wahai muridku, kalau kamu nanti malam ingin bisa jumpa dengan Rasulullah SAW ketika kamu tidur, kamu sebelum pulang dari rumahku ini, kamu pergi ke pasar, ya, kamu beli lohem. Kalau lahem bahasa Arab pakai hak itu daging. Kalau lohem ikan asin, ya, iwak asin. Tahu dia? Tahu iwak asin? Kalau tidak tahu iwak asin bukan orang Banjar, ya, makanan sehari-harinya, ya. Maka gurunya nyatakan beli ikan asin di pasar,
kamu beli yang banyak, kata gurunya. Setelah kamu sampai di rumah kamu, ketika kamu akan tidur malam, kamu goreng ikan asin itu, kamu makan semampu kamu, sebanyak-banyaknya. Heran muridnya ini. Apa hubungannya makan ikan asin mau tidur bisa jumpa dengan Nabi? Ya, gampang sekali. Ya. Maka muridnya ini sami'na wa ata'na, nurut terhadap gurunya. Sebelum pulang ke rumahnya, masuk ke dalam pasar beli ikan asin 5 kilo. Banyak apa sedikit 5 kilo itu? Kurang tambahi 10 kilo. Ya, 5 kilo dibawa ke rumahnya, ditunggu lama benar ini malamnya. Ya, ingin jumpa sama Nabi. Malam hari sebelum tidur dimasak ikan asinnya. Ketika dimasak selesai, maka ingat daripada perintah gurunya sebelum tidur makan ikan asin. Terus kata gurunya, jangan sampai kamu minum air. Ya, apa rasanya itu? Ya, makan ikan asin pasti asin rasanya. Tidak boleh minum air. Maka nurut muridnya, makan dihabiskan 5 kilo ikan asinnya, tidur. Maka setelah mengerjakan sholat subuh, murid ini berlari ke rumah gurunya. Ya Syekhi, ya Syekhi, ya Syekhi, wahai guruku, Anda ini bohong, katanya. Saya tadi malam sebelum tidur sudah ngikuti daripada perintah dia, 5 kilo ikan asin aku makan tanpa aku minum air. Tetapi aku tidak jumpa dengan Nabi Muhammad, wahai guruku. Maka gurunya bertanya, wahai muridku, lalu yang kamu mimpikan tadi malam itu apa? Maka muridnya jawab, wahai guruku, tadi malam aku bermimpi meminum seluruh es yang ada di dunia. Es sirup, es niur, ya, air dingin yang banyak esnya, katanya. Yang mana aku di dalam mimpiku itu memimpikan air terjun, katanya. Yang segar, aku mandi di air terjun tersebut. Maka gurunya menyatakan, nah itulah ketika kamu akan tidur, yang mana kamu setiap saat membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah, tetapi ketika kamu akan tidur, kamu tidak 100% rindu ingin jumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu tadi malam ketika dahaga makan ikan yang asin, yang tenggorokan ini gimana ya, tidak bisa digambarkan sudah ya. Setelah makan ikan asin, minum yang menyegarkan itu nikmat. Ketika kamu akan tidur, yang kamu impikan adalah minum es yang menyegarkan kamu. Ketika kamu tidur, ya betul, karena yang kamu inginkan 100% adalah meminum yang menyegarkan tenggorokan kamu. Paham ya? Jadi baca sholawat yang banyak. Ketika akan tidur, betul-betulkan niat kita, yang mana yang niat betul-betul ingin jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, silahkan dikerjakan nanti malam. Apanya yang dikerjakan? Bukan makan ikan asinnya, Pak. Ya, tetapi niat ketika kita akan tidur betul-betul supaya kita itu rindu ingin jumpa terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa yubarik alaihi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita kumpul seperti ini, Habib ingin mengisahkan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, bagi yang belum tahu riwayat gimana hidupnya beliau, ya, karena kita sebagai umat beliau, ya kita harus mengenal bagaimana perilaku, perbuatan, dan juga sifat-sifat beliau. Kalau kita sebagai umat Rasulullah saja, maaf, perkara-perkara yang kecil yang mengenai Rasulullah kita tidak tahu, mana mungkin kita nanti di akhirat bisa jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di dunia kita tidak pernah menghidupkan sunnah beliau, tidak pernah mengetahui bagaimana sifat dermawannya beliau. Ya, paling tidak sedikit Habib ringkaskan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sifat Rasulullah adalah sifat yang berkasih sayang. Bukan hanya ke manusia saja. Bahkan banyak riwayat yang sahih bagaimana riwayat Rasulullah yang rahmat terhadap hayawan, terhadap binatang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang ke rumah salah satu sahabat beliau, Rasulullah ini ketika duduk di rumah sahabatnya itu heran karena di belakang rumahnya itu terdengar suara yang keras, seakan-akan ada sesuatu yang mengamuk di belakang rumah sahabat Nabi ini. Maka Nabi tanya, wahai sahabatku, apa di belakang rumah kamu ini? Maka sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, di belakang rumahku ini adalah kandang seekor onta ya Rasulullah. Pernah lihat onta ya? Yang pernah haji pasti pernah lihat ya, onta. Ya. Maka Rasulullah tanya, kenapa onta itu seakan-akan mengamuk? Maka dinyatakan, ya Rasulullah, aku ikat kedua kakinya, kaki depannya ya Rasulullah. Aku juga ikat kedua kaki belakangnya ya Rasulullah. Kalau seandainya tidak diikat, dia akan menghancurkan kandangnya sendiri. Kalau dia sampai lepas ya Rasulullah, dia akan menyakiti orang yang jalan di dekatnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah sifat kasih sayang, rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk umat beliau, tapi untuk seluruh alam semesta. Maka Rasulullah menyatakan, wahai sahabatku, aku ingin melihat keadaan onta tersebut. Maka dipersilahkan. Setelah dipersilahkan, maka ternyata dilihat betul onta tersebut dalam keadaan berbaring. Dia tidak dapat berdiri karena kedua kaki depannya diikat, kedua kaki belakangnya juga diikat. Maka sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meminta izin kepada pemilik onta itu, aku ingin membuka ikatan ke kakinya. Maka yang punya onta mengatakan, ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Kalau seandainya Anda buka, bisa-bisa onta ini menyakiti Anda ya Rasulullah. Rasulullah menyatakan, tidak apa-apa. Seandainya onta ini tidak kenal terhadap diriku, berarti dia akan menyakitiku. Tetapi kalau seandainya onta ini kenal kepada Rasulullah, Nabi dan Rasul akhir zaman, dia tidak akan mencelakai, kata Rasulullah SAW. Dibuka. Ketika dibuka, maka pemilik onta tersebut lari juga. Karena apa? Tahu pasti akan ditendang oleh onta tersebut. Maka onta itu berdiri. Melihat di depannya ada satu manusia, maka onta ini pun berlari ingin menendang orang tersebut, yang mana orang tersebut adalah wujud mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika onta tersebut betul-betul dekat dengan Nabi Muhammad, maka mata onta tersebut memandang wujud indah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruh jasad mulia Rasulullah mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Maka unta tersebut kenal bahwasannya ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka unta tersebut menundukkan daripada kepalanya sampai ke telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diangkat oleh Nabi Muhammad kepala tersebut, maka didekatkan. Ini mukjizat Nabi yang belum tahu. Mungkin yang tahu, yang bisa berbicara dengan binatang adalah Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga bisa berbicara, mengerti daripada bahasa binatang. Maka unta tersebut menempelkan mulutnya
di telinga kanan Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah keluar dari kandang onta tersebut, maka dipanggil pemilik onta. Ta'al, kata Rasulullah SAW, kamu zalim kepada onta kamu. Dimarahi yang punya onta. Maka menyatakan, kenapa ya Rasulullah, onta kamu tadi berbicara, berbisik kepada telingaku. Kalau bahasa kita curhat, ya. Onta kamu itu menyatakan, pemilikku zalim ya Rasulullah. Aku mulai pagi dikerjakan ya Rasulullah. Aku ditunggangi, dinaiki untuk mengangkut barang yang berat ya Rasulullah. Ketika sampai sore hari, aku diberi minum sedikit ya Rasulullah. Aku diberi makan sedikit ya Rasulullah. Tidak sebanding dengan kekuatan yang aku keluarkan untuk membantu dia ya Rasulullah. Maka aku setiap hari kamu ada di kandang ya Rasulullah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya hewan, di dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan tentang bagaimana tumbuhan yang ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika umat Islam sedikit, masih beberapa puluh orang, Rasulullah itu membuat mimbar. Jadi Rasulullah punya mimbar. Mimbar itu cuman pelepah batang kurma yang ditancapkan. Jadi Rasulullah naik sedikit. Maka ketika jumlah daripada sahabat Nabi umat Islam ini bertambah banyak, Nabi tidak memakai lagi mimbar yang awal yang pertama, bikin mimbar yang lebih bagus. Maka setiap hari didengar tangisan, yang mana seluruh manusia sahabat Nabi ini heran, siapa yang menangis? Tidak diketahui yang nangis, tapi ada suaranya. Maka Rasulullah SAW menyatakan yang menangis adalah mimbar yang pertama aku naiki, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya kepada pelepah pohon kurma tadi yang dibikin mimbar tadi, nyatakan, wahai pelepah pohon kurma, kalau seandainya kamu ingin hidup, aku akan berdoa meminta kepada Allah, kamu akan ditumbuhkan lagi daun-daun kamu. Kalau mau hidup di dunia, kata Rasulullah, aku akan meminta kepada Allah supaya kamu dihidupkan kembali. Tapi kata Rasulullah SAW, seandainya kamu ingin kumpul denganku ada di akhirat, ada di dalam surganya Allah, maka aku akan meminta kepada Allah Rabbul Alamin supaya kamu nanti tumbuh ada di dalam surga Firdaus dan kamu akan menaungiku ketika aku duduk nanti. Maka pelepah pohon kurma itu menyatakan, ya Rasulullah, aku lebih memilih kehidupan akhirat ya Rasulullah. Aku ingin menaungi Anda nanti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi jangan kalah dengan yang namanya binatang, Pak. Jangan sampai kalah dengan yang namanya tumbuhan, Bu. Kalau sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak ada hikmah, semangat untuk cinta dan ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah di dunia kita jauh terhadap Nabi Muhammad, pasti di akhirat kita akan jauh juga terhadap Nabi Muhammad SAW. Jangan sia-siakan kehidupan kita. Kehidupan kita ini sudah betul dididik oleh kedua orang tua kita, dididik oleh guru-guru kita, yang mana Masya Allah yang ini dapat didikan daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali sampai ke anak-anak beliau, sampai ke murid-murid beliau, sampai ke cucu beliau, guru sepuh. Ya, mungkin yang tua-tua ini pernah duduk satu majelis sama beliau. Insya Allah itu jadi wasilah yang bisa menyelamatkan dia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Habib, gimana caranya supaya kami ini dapat tersambung dengan Nabi Muhammad? Yang pertama, banyaki sholawat. Karena sholawat ini penghubung antara umat dengan Nabi. Kalau dia tidak rajin baca sholawat, ya, nanti sholawat pian itu yang tidak pernah pian ucapkan tidak bakalan menyambungkan diri pian ketika nanti ada di alam akhirat. Yang kedua adalah kita berwasilah dengan orang yang dekat dengan Nabi. Ya.
Kalau kita langsung berwasilah terhadap Nabi, jauh kita. Benteng yang menyelubungi antara umat dengan Nabi ini, yang mana di dalam kitab itu diriwayatkan 70.000 benteng. Ya, hijab antara diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menutup antara syafaat Rasulullah dengan kita 70.000. Kenapa? Karena kan diri kita itu terkadang satu hari lupa terhadap Nabi, seminggu lupa terhadap Nabi, 1 bulan lupa terhadap Nabi. Bahkan kita yang mengaku sebagai umat Nabi ingat kepada Nabi setahun cuma 2 kali saja. Alhamdulillah. Kalau tidak datang bulan Maulid, tidak bakalan ingat kepada Nabi. Kalau tidak datang bulan Rajab, tidak bakalan ingat terhadap Nabi. Betul lah Pak Ada. Betul. Alhamdulillah ada yang jawab. Ya, berarti setiap hari ingat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kan memperingati juga haul Muzdalifah. Ya. Peringatan Isra Mi'raj dan juga memperingati haul daripada Shahibul Wilayah. Ya. Jadi habis kisahkan sedikit biar menyambung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Allah menciptakan seluruh alam semesta untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya surga, neraka, gunung, pohon, air, langit, bumi, semuanya dikarenakan ada wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ibaratnya Allah menciptakan seluruh alam semesta diberikan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan seluruh alam semesta, terutama umat-umat beliau, yang mana kita ini diamanatkan kepada ulama. Kita harus ikut ulama. Ya, yang mana ulama yang ada di Banjarmasin terutama, alhamdulillah ya, kita wajib meyakini ya, mungkin yang masih muda-muda ini tidak pernah berjumpa dengan Gus Gufur, tidak pernah duduk di majelis beliau ya, mudah-mudahan kita masih bisa melihat daripada foto beliau ya, diniatkan di dalam hati ya. Karena ulama ini insya Allah yang mana ulama yang betul-betul warathatul anbiya, pewaris dari para nabi, ikuti. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh mereka. Ya. Ulama yang bagaimana? Yang betul-betul kerjakan apa yang dikerjakan Nabi, Pak. Ya, bukan ulama dunia yang menjual agama, bukan, yang betul-betul memiliki sifat Nabi, ya, ibadahnya Nabi. Ya, mudah-mudahan kita ikuti Gus Gufur ya. Mudah-mudahan wasilah daripada mungkin yang pernah melihat beliau ya, matanya memandang mata Gus Gufur. Mata Gus Gufur memandang mata abahnya, mata guru-gurunya, sampai datuk-datuknya, sampai guru-gurunya, sampai kepada para tabi'in. Mata para tabi'in memandang mata para tabi'in. Mata para tabi'in memandang mata sahabat Nabi Muhammad SAW. Mata sahabat Nabi langsung memandang mata mulia Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan bisa jadi wasilah. Amin ya rabbal alamin. Satu karomah daripada Gus Gufur. Ya, mungkin yang pernah mendengar simpan di dalam hati. Ya, karena beliau itu kita harus meyakini bahwasannya beliau adalah wali kutub. Ya, insyaallah ya. Beliau, saya ini dapat riwayat daripada satu murid beliau. Ya, langsung kisah kepada saya. Ada di Banjarmasin, beliau kisah kepada saya lama ini, ya. Bukan baru-baru aja, dulu ketika saya masih bujang, dan kisahnya masih saya ingat-ingat sampai sekarang. Habib katanya, saya itu menyaksikan sendiri karomah dari Gus Gufur. Saya tanya, apa guru?
ceritakan kepada saya karomah yang mana tidak kita baca ada di manakibnya, tetapi langsung saya dengar dari yang bersangkutan. Dulu Habib, saya itu berkhidmah katanya sama guru Guful. Jadi beliau itu menyuruh saya Habib untuk mengambil sesuatu, menyediakan ini. Sampai Habib satu saat guru Guful itu ingin memakan yang namanya buah mangga, ya mangga. Maka dipanggil saya Habib, ambilkan buah mangga yang ada di belakang rumah. Saya kaget Habib. Sekarang ini tidak musim mangga, tidak mungkin berbuah. Ya, mangga itu ada musimnya. Ya, kalau tidak musim tidak bakalan berbuah. Ya, setahun sekali biasanya. Maka saya saking takdirnya nurut sama beliau, saya lihat ternyata satu pohon mangga yang ada di belakang ini memang tidak berbuah gitu. Saya datang lagi kepada guru Guful, saya bilang, wahai guru, belum berbuah mangganya. Maka guru Guful bilang, coba kamu lihat lagi katanya. Kamu mungkin salah lihat mungkin. Dibuka pintu belakang, dilihat subhanallah buahnya menjuntai banyak. Maka heran diambil dua, ya diambil dua buah mangga, dikupas di hadapan guru Guful, dimakan sama guru Guful, dihabiskan 2 biji, ya 2 buahnya dihabiskan. Maka guru Guful bilang, ini apa bijinya, kalau Jawa bilangnya peloknya, ya. Ada orang Jawa di sini, tidak ada ya. Bijinya ini ada guru Guful, tanam di sebelah pohon yang tadi kamu ambil buahnya. Tanam dulu. Subhanallah, berapa hari kemudian guru Guful bilang, ambilkan buah mangganya lagi ya. Maka muridnya semangat sudah, pasti ada ini karomah guru ini. Ya, dibuka pintunya tidak berbuah, datang kepada guru Guful, guru tidak berbuah pohonnya itu. Maka guru Guful menyatakan, kamu ambil sekarang buahnya dari pohon yang bijinya kamu tanam berapa hari yang lalu. Ya, akal nerima apa tidak? Tidak terima ya. Kalau tanam dari biji paling tidak 5 tahun baru berbuah. Ya. Maka subhanallah sudah ya, percaya sama ilmunya, dibuka subhanallah sudah tinggi pohonnya, berbuah lagi. Ini yang namanya karomah. Ya, karomah jangan dipikir dengan akal, tidak terima akal kita. Ya, billahi min dzalik ya, jangan sampai kita mengiktiraf ya. Maka diambil buahnya dikupas lagi. Setelah dikupas diambil, maka di dalam hati daripada muridnya terus kumpul kasyaf ya, dalam hatinya menyatakan, wah alhamdulillah, bentar lagi ini bijinya suruh tanam lagi ya. Satu pohon yang 1-2 biji, 3 berarti bakal ada 5 pohon ini katanya ya. Subhanallah, kasarnya guru Guful menyatakan, wahai muridku, kamu buang ini 2 biji ke sungai ya. Sallallahu alaihi wasallam ya. Kamu buang 2 biji ini. Maka kecewa muridnya, tidak ada lagi pohon yang tumbuh ini. Subhanallah, dibuang ke sungai. 2 pohon yang ditanam dari biji itu hilang juga. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi karomahnya aulia ini jangan sampai akal kita yang menerima. Tidak bakalan bisa. Ya, karena kalau Nabi Rasul Allah berikan yang namanya mukjizat. Kalau para wali-walinya Allah yang dekat dengan Allah, Allah memberikan yang namanya karomah. Tapi hati-hati, Pak. Ada karomah ini punya musuh namanya istidrak. Hati-hati. Jangan kalian kira wah semua orang yang terbang itu karomah. Orang yang bisa jalan di atas air adalah karomah. Hati-hati, jangan seperti itu dulu.
Pian lihat dulu orangnya. Kalau seandainya orangnya itu soleh, alim, taat ibadahnya, ngikuti akhlaknya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, pian lihat ada orang yang terbang, pian lihat ada orang yang jalan di atas air, itu namanya karomah. Apa bedanya sama istidrat? Bedanya istidrat juga Allah berikan kepada orang yang mana mereka jauh kepada Allah, tidak kenal terhadap Rasulullah. Ya, jadi dinilai dulu ini. Ya, kalau orang zaman dulu itu mereka gampang untuk mendapatkan karomah dikarenakan hati mereka itu sami'na wa ata'na terhadap gurunya. Kalau zaman sekarang beda. Kalau orang zaman dulu, ya mungkin yang tua-tua ini datang kepada gurunya, guru, ulun minta amalan guru. Sama gurunya tidak macam-macam, dikasih bacaan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang sekarang datang ke gurunya dikasih bacaan Bismillahirrahmanirrahim, diremehkan sudah. Kalau orang zaman dulu datang Bismillahirrahmanirrahim, tanya guru, apakah baca Bismillahirrahmanirrahim ini bisa jalan di atas air? Kalau muridnya betul-betul yakin terhadap gurunya, bisa jalan. Ya, Habib Abdillah Al-Hindwan. Ya, beliau ini termasuk Majedub Jadah. Beliau itu dulu dakwah ke Kalimantan. Pernah dengar mungkin Palingkau, pernah dengar ya? Ya, Palingkau sana itu. Beliau sering ke sana. Ya. Guru namanya ada Guru Badrus, meninggal sudah beliau, masya Allah di situ punya pondok pesantren juga. Guru Badrus Salam cerita sama saya, Habib, saya ini dulu melihat karomah dari Habib Abdillah Al-Hindwan. Gimana karomahnya guru, saya tanya. Beliau Habib ketika akan undangan naik kelotok, ya, mau undangan, mau nyebrang ke seberang, kelotoknya ini macet Habib. Tidak bisa dihidupi beberapa menit dengar suara daripada acara tersebut dalam keadaan mahallul qiyam. Sudah mahallul qiyam, Habib Abdillah Al-Hindwan ini tidak mau terlambat untuk menghadiri mahallul qiyam. Qiyam, ya, kita tadi itu qiyam ya. Maka Habib Abdillah Al-Hindwan bilang, wahai guru, saya tunggu pian ada di acara. Guru Badrusnya, Habib ini rusak kelotoknya, tunggu diperbaiki dulu. Subhanallah, saya melihat Habib dengan mata saya, zahir batin saya tidak tidur. Saya lihat Habib Abdillah Al-Hindwan itu keluar daripada kelotok, jalan lari ke atas air, Habib nyampe ke seberang, nyampe di acaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita orang yang awam bisa dapat karomah. Caranya bagaimana? Al-istiqomatu diyal karomah. Kalau pian bisa istiqomah, ada bacaan wirid, ada amaliyah sholawat, apapun pian baca secara istiqomah, insya Allah pian mendapatkan yang namanya karomah. Ya, kenang-kenangan sebelum Habib tutup dengan salam, mau tidak Habib kasih bacaan sholawat. Ini kan pertama Habib ke sini ya. Mudah-mudahan bisa kedua, ketiga dan seterusnya ya. Biar bisa kenal sama pian. Kampung apa ini namanya? Cahaya Baru. Masya Allah. Makanya udah cahaya semua wajah pian ya. Habib kasih kenang-kenangan dibaca ya. Semampu pian baca sholawat ya. Sholawat yang ada yang pian baca tetap dikerjakan. Jangan dibuang ya. Jadi bertambah banyak bacaan sholawat, insya Allah dekat dengan Nabi. Mau sholawat yang panjang apa yang pendek? Yang pendek aja ya. Yang panjang apa yang pendek? Sepakat yang pendek ya. Mau duit 1 juta apa 100 juta? Jawab, mau duit 1 juta apa 100 juta? Orang yang masih hidup pasti pilih yang 100 juta. Ya. Sama seperti sholawat ya.
pilih yang pendek apa yang panjang? Mudah-mudahan yang pendek aja. Nanti kalau ketemu lagi habis ijazahkan yang panjang. Ya. Bacaan sholawatnya pendek yang umum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Hafal semua insyaallah ya. Kan sering dibaca ini ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dibaca 33 kali. Kebanyakan ya. Cukup apa saya tambahi atau saya kurangi? 33 kali sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, insyaallah 10 menit habis. Ya. Saya ijazahkan ya biar sanadnya bersambung. Pian ucapkan kalau saya bilang jawab, pian ucapkan secara lantang ulun terima. Yang laki-laki terlebih dahulu ya. Ajastukum indaka li hadza iqra'i shalawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad min ana Ali Zainal Abidin bin Ahmad bin Abdurrahman Muhammad bin Hasan maula ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanad. Jawab terima. Yang perempuan ya, kalau Habib bilang jawab, ucapkan ulun terima. Ajastukunna indaka li hadza iqra'i shalawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad min ana Ali Zainal Abidin bin Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan maula ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanad. Jawab diamaliyahkan ya. Mudah-mudahan insyaallah pertemuan yang kedua atau selanjutnya saya bisa mengijazahkan lagi ya. Kalau seandainya pian baca, insyaallah pian bakal memanen nanti bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita nanti dimasukkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Habib mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, maka kita minta bertanya sekadarnya atau ala kadarnya kepada Habib yang menyatakan. الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله الذين تطمئن القلوب أفضل ذكر بعد أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah bihamdi subhanallahil azim bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim